Halo geng, selamat pagi, pagi. Dingin, sangat dingin geng. Jangan lupa ya geng, kalau pagi itu bangun tidur, biasakan minum air itu 2 gelas. Minumnya juga jangan langsung langsung teguk, enggak sih, sedikit perlahan, karena kan waktu kita bangun tidur itu tenggorokan kita itu kering, lalu kalau kita masukkan air langsung langsung blos 1 gelas itu sakit, ya kan? Pasti kamu pernah merasakan. Makanya aku kalau pertama itu aku dengan melakukan seteguk dulu, perlahan, memperlancar gitu. Ya ini geng, selamat pagi geng. Indahkan duniamu dengan berdoa ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dengan Tuhan bahwa kita harus hidup dengan bahagia. Gelap ya geng. Kita nyalain lampu dulu. Dingin. Ternyata dingin, enak sih dingin ya jadi geng, aku tuh teringat di pembahasan tadi malam gitu, di saat aku ngumpul dengan teman-teman gitu. Aku tuh ingat banget. Mati nasinya dulu ya geng, berbunyi sih. Jadi tadi malam itu ada pertanyaan dari teman gitu. Katanya begini, kalau kita sedang berada di fase hidup kita yang paling titik terendah gitu, hingga kita benar-benar ada niatan pengen seperti bunuh diri, kita nggak pengen lagi untuk hidup gitu, berasa hambar gitu geng. Apa yang harus kita lakukan? Apa solusinya gitu? Bagi aku sih, kalau kita hidup dengan titik terendah pada diri kita itu, sebenarnya ini adalah jalan hidup yang memang kita harus prediksikan sendiri pada diri kita. Bukankah hati kita mampu, otak kita mampu untuk berbohong kepada diri kita bahwa kita dalam fase baik-baik saja? Karena jika kita dalam posisi terendah gitu, titik terendah dalam kehidupan kita, berasa pengen bunuh diri, itu sebenarnya menurut aku ya, itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang terjadi, yang harus terjadi, tapi itu bagaimana kita mengklarifikasi kehidupan kita yang sebenarnya, apa yang terjadi dan kenapa, bagaimana kita harus menanggapinya, sehingga kita menjadi berada di titik terendah ini. Sebenarnya menurut aku, kita berada di titik terendah ini bukan karena apa-apa, tapi karena kita sendiri, karena diri kita sendiri. Ingat, kadang ada bekas pemicunya adalah pemikiran kita sendiri dengan omongan kita sendiri gitu. Ataupun ada juga kan ada juga begini, ada juga orang dengan titik terendah sehingga pengen bunuh diri dengan sudah nggak ada nafsu lagi deh untuk hidup gitu. Jadi di sini menurut aku ya, ada juga yang berawal dari utang, ada juga yang berawal dari kehidupan cinta yang membuat hidup mereka itu benar-benar down. Sebenarnya di sini itu bagaimana cara kita menjalani kehidupan tanpa harus mengalami hal terendah. Kita harusnya kan menolak. Kita harusnya menolak pada diri kita sendiri bahwa kita nggak pengen untuk menjadi seseorang yang berada di fase titik terendah. Semuanya berjalan karena dengan
kehidupan kita sendiri, cara kita sendiri, bagaimana kita. Ini yang membuat kadang-kadang kan kita itu berada di posisi terendah, titik terendah, sehingga kita pengen bunuh diri gitu kadang-kadang kan. Jadi geng, kalau kita sudah tahu masalahnya gitu dengan kehidupan kita, kalau bisa kita jangan melakukan. Sudah tahu itu bakalan membuat pemikiran kita dan akan memicu kehidupan kita, ya kan? Dan akan memicu kehidupan kita dengan apa? Dengan banyak pemikiran yang sehingga membuat kita itu benar-benar down. Salah satunya itu adalah utang, ya kan? Maka hindari kepul untuk ngutang. Maksudnya tuh ngutang sih ngutang gitu sama teman, seandainya kita gak punya uang. Tapi seadanya, misalnya kan kita lagi nongkrong gitu, aku ngutang ya, aku gak bawa uang nih. Kan bayar kopi doang cuma paling 5.000 kan. Itu kan bisa diajak kan, dibayarin. Maksudnya di sini tuh terkadang orang terlilit utang. Nah ini dia terlilit utang dengan rentenir, itu kan bahaya banget. Sehingga akhirnya kita nggak bisa membayar. Dan ujung-ujungnya kita benar-benar berada di fase terindah. Bukan terindah ya. Kita benar-benar berada di fase yang titik terendah. Di mana kita pengennya tidak bernafsu lagi untuk hidup. Semua bukan kesalahan siapa, tapi kesalahan diri kita sendiri. Makanya itu kita harus pelajari. Yang kedua, dan yang bukan kedua ya, tapi permasalahan selanjutnya itu adalah masalah cinta. Bagaimana kita menghadapi tentang cinta kita. Mungkin kita diputus, seperti yang pernah aku alamin ya. Bagaimana gitu. Toh dengan mengalami putus cinta, atau aku tidak pernah dihiraukan lagi gitu oleh cinta gitu. Aku tidak pernah merasakan yang berada di posisi terendah ataupun pengennya rasa pengen bunuh diri gitu. Enggak, aku gak pernah kepengen begitu. Itu lebay banget bagi aku ya. Makanya itu di posisi tentang cinta ini, aku bagaimana mengawalinya, itu kan semua memang kita berdasarkan dari hak cinta kita. Dan akhirnya kita diputus di saat kita menyayangi dia gitu. Kita ditinggal. Kalau kita memikirkan terus hal kayak gini, akhirnya itu membuat kita down, ya kan? Makanya itu kita belajar untuk tidak memikirkan. Memang yang namanya kita diputus cinta, kita akan kepikiran. Paling seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya kan. Kita akan kepikiran. Tapi jangan juga sih sampai down banget. Sampai benar-benar pengen bunuh diri ya. Ini kan terlalu banget ya. Gepuluh banget kali ya. Ya gepuluh banget. Karena bagaimanapun yang namanya cinta itu kan kita melewatinya, kita melaluinya, dan kita menjalaninya kan, tentang cinta gitu. Kita menjalaninya dan semuanya adalah tentang kita juga. Sebenarnya kalau kita dalam masalah diputus cinta, ini memang kayak akan menghadirkan beberapa macam yang membuat kita benar-benar kepikiran dan akhirnya kita bisa down. Jadi bagaimana agar kita tidak benar-benar down, kita benar-benar tidak berada di titik terendah. Ya udah, pahami tentang cinta. Cinta memang begitu, dia datang, nanti pergi. Anggap aja kayak gini, kamu kan sendiri, lalu kamu dipertemukan dengan seseorang, kamu mencintai, kan kamu jadi berdua. Kemudian dia pergi meninggalkan kamu, akhirnya kamu jadi sendiri lagi, ya toh. Nah di sini kita harus memahami, menyadari bahwa cinta memang begitu, bagaimanapun. Makanya aku sih mempelajari, memahami gitu. Kadang-kadang sih kekuatan kita diputus cinta itu adalah untuk mempelajari bagaimana kita untuk bertahan. Bagaimana kita untuk berpikir. Itu sih sebenarnya. Bukan membuat kita benar-benar semakin memikirkan, lalu kita down, lalu kita gak bergairah lagi dengan hidup, lalu kita pengen bunuh diri. Itu salah banget loh. Fase terendah dalam kehidupan kita tidak harus membuat kita untuk hambar dengan hidup ataupun bunuh diri. Di sini semuanya kita kembali ke tentang permasalahan ke spiritual ya, ke agama. Bukankah agama mengajarkan kita untuk bagaimana kita berperilaku di saat kita benar-benar down,
apa yang harus kita lakukan untuk membuat kita bisa tenang. Kita tidak benar-benar down, kita benar-benar bisa tetap bahagia. Yaitu kalau aku sih ke masalah spiritual, ya udah kita lakukan ini itu kita bikin tenang gitu. Ya toh. Jadi geng, sebenarnya jika kita mengalami hal titik terendah dalam kehidupan kita, itu bukan salah siapa-siapa, tapi karena kita sendiri. Salah kita sendiri. Kenapa kita harus memikirkan? Makanya itu kita harus belajar benar-benar cuek amat, masa bodoh gitu. Kadang-kadang kan ada juga sih orang berada di masa titik terendah gitu, karena dia tidak mengakui tentang diri dia. Dia misalkan ada juga permasalahan dia dibully, dia tidak dihargai, dia ya macam-macam lah gitu yang membuat dia itu benar-benar berada di posisi terendah gitu. Itu karena semuanya adalah pemikiran kita sendiri yang benar-benar mengacaukannya. Makanya kalau kita sedang dibully, kita belajar lah, oh iya dah, kalau aku sih prinsip aku, kalau aku sedang dibully orang ya begini, ya udah, apapun yang mereka sebut, itulah aku gitu. Di sini aku harus benar-benar bisa belajar, menerima keadaan semuanya, belajar. Bagaimanapun itu, semuanya pasti ada hikmahnya kan. Sorry ya geng, aku ngeploknya begini, pakai tangan dong. Jadi, apapun itu geng, di saat kita berada di titik terendah, itu bukan karena mereka. Karena dalam hidup itu kita mengalami masalah kehidupan finansial gitu, masalah cinta, masalah tentang etika gitu. Itu jika kita memikirkan banget, itu membuat racun sendiri sih pada diri kita, toksik banget pada otak kita, dan akan membuat kita malah lebih down. Jadi bagaimana kita menghasilkan sesuatunya, kita benar-benar naik, itu tergantung pada diri kita sendiri, tergantung pada pribadi kita sendiri, bagaimana kita menanggapinya. Kalau kita dikit-dikit down, dikit-dikit kepikiran, itu kan kita sendiri ya. Kita sendiri yang tidak mau beranjak, kita sendiri yang tidak mau memahami. Apalagi masalah kalau tentang kita dibully. Kalau kita dibully kan, kita mikiran banget, kita emosi banget. Dan akhirnya menjadi-jadi. Di situ pikiran kacau kita itu akan tergabung dengan pikiran setan juga kan. Akhirnya ada nafsu-nafsu setan yang benar-benar membludak, yang membuat kita benar-benar tidak bisa untuk mengendalikan emosi kita. Dan kita benar-benar kepikiran sampai kita nggak bisa makan. Salahnya salah siapa ya? Salah kita sendiri. Kita nggak bisa kuat. Kita nggak bisa memahami. Kita tidak bisa berkata, ya sudahlah. Masa bodoh, ya sudahlah. It's okay. Itulah mereka, ya biarin aja gitu kan. Belajar mengikhlaskan itu memang susah, tapi bagaimana cara kita untuk bisa membuat kita menjadi untuk bahagia tanpa harus menjadi down banget pada diri kita. Jadi geng, pertanyaan tadi malam gitu, apa yang harus kita lakukan di saat kita benar-benar di titik terendah? Ya kita lakukan, kita kembali pada diri kita sendiri. Kita pikirkan yang positifnya bagaimanapun, dan kita tidak harus menanggapi. Itu kalau masalah pribadi tentang etika juga ya, yang kita dibully, kita di mana diapa-apain gitu. Dan juga kalau masalah cinta, ya kita kembali pada diri kita sendiri kan. Masalah cinta bagaimana saat kita diputus, di saat kita merasa kehilangan dunia kita dengan cinta, itu kita kembali pada diri kita. Kita bagaimana kita bisa bangkit, bagaimana kita bisa bangun gitu. Ya toh, bagaimanapun itu adalah pada diri kita sendiri, kekuatan pada diri kita sendiri. Kita memahami, intinya itu kita memahami kembali pada awal gitu. Sudah tahu itu akan membuat kita down, kita harus benar-benar siap. Kalau masalah cinta kan biasanya kalau kita diputus cinta, itu nanti kita akan down di saat kita diputus cinta itu. Jadi kita harus benar-benar memulai dengan kesiapan kita di saat kita diputus. Dan kalau masalah etika, kita dibully apa itu kembali kepada diri kita. Kita
apa namanya ya, lupa. Kita berpikir kembali pada diri kita gitu. Kenapa mereka sampai membuli kita? Kenapa mereka sampai nggak suka sama kita? Kenapa mereka sampai tidak menghargai? Apakah di sini salah kita ataukah salah mereka? Semuanya itu tergantung keadaan. Jika memang mereka benar-benar membuli kita karena kita nggak ada salah-salah, itu kan karena mereka jahat. Jadi di sini kita bagaimana membuat hati kita tetap tenang. Bagaimana kita bisa membuat untuk tidak down banget, geng. Soalnya kalau kita sampai down banget itu bahaya kan. Dan lagi permasalahan selanjutnya, kenapa kita harus down dengan masalah finansial, keuangan? Makanya itu kita harus kembali pada diri kita, berhati-hati untuk tidak sampai ngutang. Kebanyakan ada ngutang sama rentenir, itu kan gak bisa bayar, ujung-ujungnya kita benar-benar down kan. Lalu kita bertanya, kenapa kok aku hidup begini, kenapa kok aku begini? Semua salah kita sendiri. Itu masalahnya kan. Kembali pada diri kita sendiri, kita menjaga. Kalau memang kita sudah tahu, gak perlu untuk kita untuk melakukan hutang-hutang itu. Kalau masalah cinta, di saat kita diputus, kita harus benar-benar siap. Oh, beginilah cinta. Di sini memberikan pengalaman, di sini memberikan sesuatu kekuatan, di sini bagaimana kita mengerti tentang kehidupan, mengerti tentang cinta. Jika kita mencintai cinta, biarkan dia mencintai orang lain. Kita harus benar-benar kuat. Kalau masalah etika, kita benar-benar dibully. Mungkin itu dari kita sendiri, kita dibully orang. Dan kemungkinan besar juga ada juga mereka tidak suka lalu membuli gitu. Jadi di sini kita memahami gitu. Mereka ya kita gitu. Biarkanlah gitu. Ya kan? Biarkanlah. Jadi di sini intinya itu, geng, di saat kita titik terendah itu sebenarnya itu nggak ada. Tapi itu adalah perbuatan kita sendiri sehingga menjadi titik terendah. Kekuatan kita nggak ada. Kita tidak bisa memahami. Itu salahnya kita. Makanya jaga diri kita. Jangan sampai kita berada di titik terendah. Semua kesalahan kita sendiri, bukan orang lain. Kita memahami itu wajib ya, geng. Yaudah, geng, thank you, dadah.